Puji Tuhan, kembali kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Mika 6, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beot. Dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota. Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan, akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri, dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka,
sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Demikian. Terima kasih, Bu Narliana. Untuk bacaan kita selanjutnya, karena cukup panjang, akan dibacakan oleh dua lektor. Ibu Sarma akan membacakan Galatia 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Dan Bu Lucy akan membacakan ayat 21 sampai dengan 31. Dipersilakan, Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai 20. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Demikian.
Kasih Bu Sarma, silakan Bu Lucy. Baik, saya akan sambung. Ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kekiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan yang melahirkan anak-anak perhambaan itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Ayat 31. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih, Pak Abraham. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lucy. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Paul dengan tema untuk pada pagi hari ini adalah Israel dan Two-State Solution. Dipersilakan Pastor Paul. Oke, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dalam ketulusan hati, saudara ya, di dalam rohnya. Karena banyak orang menantikan Tuhan di dalam dagingnya, ya, sehingga sebetulnya dia tidak menantikan Tuhan sebenarnya, tapi dia sedang ingin memuaskan dagingnya, ya, lalu supaya dia merasa sudah menantikan Tuhan. Nah itu tadi ya, merasa sudah menantikan Tuhan ya. Saudara, kalau di kelas evangelis yang baru ya, dan di kelas-kelas yang baru ya, sudah saya jelaskan ya, akil balik. Apa yang dimaksud dengan akil balik tadi ada dalam Galatia 4. Akil balik adalah seorang menjadi akil balik di dalam agama Yahudi ya, adalah ketika seorang bar mitzvah atau bat mitzvah usia 12 tahun bagi perempuan, 13 tahun bagi laki-laki. Ya, bar mitzvah atau bat mitzvah, yaitu di mana orang kemudian mengikuti hukum Torah. Nah, kalau bahasanya orang Indonesia itu kalau sudah KTP-nya umur 17 tahun, nah itu loh. Itu namanya sudah akil balik ya. Sudah ikut hukum, mengikuti hukum. Kalau sudah ada KTP-nya ya. Jadi kalau misalnya kalau Anda belum punya KTP ya,
kalau sampai terjadi pelanggaran hukum, maka satu, orang tuanya tanggung jawab. Ya, ada ganti rugi apa segala macam, orang tuanya yang tanggung jawab. Kedua, anak itu tidak bisa sembarang dipenjara sebetulnya. Ya, nggak bisa sembarangan dipenjara. Kalau di Indonesia, saya pernah besok orang lihat ada anak umur 12 tahun ya saudara, di penjara loh saudara. Di Indonesia tuh anak 12 tahun bisa masuk LP loh saudara ya. Ngeri ya saudara ya, kupluk bener ini hukumnya Indonesia ini. Saya pernah lihat ya anak 12 tahun di penjara beneran saudara. Aneh. Karena nyuri sepeda atau apa, mungkin karena dia nyuri pokoknya ya, anak 12 tahun masuk penjara. Kan kucuruk ini saudara ya. Nah, saudara, tetapi bar mitzvah ya, atau anak-anak sesuai dengan hukum. Nah, kalau di Israel itu, kalau Anda menemukan usia 13 tahun, 12 tahun, kemudian dia melakukan yang melanggar hukum Torah, maka dia akan dihukum sesuai dengan hukum Torah. Karena anak ini dididik untuk mitzvot, ya, mitzvah itu kan bentuk tunggal dari mitzvah, mitzvot Torah, saudara. Untuk melakukan mitzvot, ya, 613 aturan di dalam Torah. Kalau dia langgar, maka dia akan dihukum sesuai dengan itu, saudara. Kalau dia sudah bar mitzvah atau bar mitzvot, ya, melakukan mitzvot. Nah, kalau dia belum bar mitzvah, maka dia tidak akan dihukum. Ya, orang tuanya yang dimarahin, saudara ya. Orang tuanya yang dimarahin. Misalnya ada anak kecil meludahin orang tuanya, misalnya gitu kan, nggak dihukum, dimarahin orang tuanya. Tapi ketika dia sudah bar mitzvah, lalu dia meludahin orang tuanya, bisa dirajam batu, saudara, anak ini, saudara. Ya, artinya anak-anak hukum. Tetapi di satu pihak, anak-anak ini sudah mempunyai hak hukum di dalam masyarakat Israel, sudah mulai memiliki hak hukum, ya, dan dia punya keinginan dia, prinsip-prinsipnya dia, sudah apa yang dia mau sudah harus dihargai. Orang tua sudah bahkan memilih pasangan, ya, memilih pasangan umur 13, umur 12, mereka 3 tahun dididik menjadi laki-laki, dididik menjadi perempuan, dididik ya. Artinya bagaimana kamu bekerja, apa segala macam ya, umur 12, umur 13. 2-3 tahun kemudian mereka tunangan, lalu mereka menikah, saudara, setahun 2. Jadi rata-rata orang Yahudi menikah umur 15 sampai umur 18 tahun. Muda-muda ya. Tetapi bukan 9 tahun ya, kayak si Momo itu ya, saudara ya. Momo yang mad itu ya. Momo bukan ya. Nah, saudara, kalau bar mitzvah di dalam Kristen, ya, di dalam kita, yaitu apa, saudara? Ketika seseorang kemudian hidupnya dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Torah yang turun di hari Pentakostanya Israel adalah Roh Kudus yang turun. Kalau Anda membaca Yeremia 31 ayat 31, aku akan memberikan perjanjian yang baru. Itu bukan Alkitab perjanjian baru, saudara ya. Bukan. Torah adalah sebuah perjanjian. Tetapi dimaksud adalah roh perjanjian hukumku akan kutaruh di dalam hati mereka. Ada di dalam Yeremia 31 ayat 35. Hukumku akan kutuliskan di hati mereka. Torah yang diberikan kepada Musa adalah hukum yang ditulis di batu. Di sebuah batu diketokin ya, namanya cuneiform ya, diketok. Dulu huruf Ibrani itu cuneiform ya bentuknya ya. Dulu huruf Ibrani. Kemudian ditulis, bisa ditulis dalam scrolls ya, itu Torah yang ditulis di benda-benda, bukan di pelana kuda, batu-batu, bukan, saudara ya. Benar-benar, wah, dari zaman 3.500 tahun yang lalu ya, 2.000 tahun sebelum Muhammad, saudara ya, orang itu sudah mengenal peradaban, saudara ya. Zamannya Muhammad pakai 3 batu, saudara ya. Nah, saudara, kita balik lagi ya. Nah, kalau Torah itu adalah ditulis di buku-buku sekarang di Alkitab kita, itulah Torah yang terus yang kita baca. Tetapi akan tiba saatnya Tuhan mengirimkan perjanjian yang baru. Ya, perjanjian yang baru itu adalah Roh Kudus yang ditaruh di dalam hatinya kita, saudara. Sehingga orang-orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, Galatia 5 ya, kemarin sudah kita baca, akan penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, ya, kesetiaan, penguasaan diri,
Nah, dikatakan dalam ayat 23, tidak ada hukum Torah, yang tidak ada bertentangan dengan hukum Torah. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, itulah orang yang bar mitzvah, anak-anak hukum, anak-anak dari Roh, saudara. Ya, nah, saudara, mengapa Israel sulit sekali hidup berdampingan dengan Palestina, saudara? Ya, ini rahasianya. Ya, tadi dikatakan apa, saudara? Bahwa ya Sarah adalah Yerusalem. Ya, Sarah adalah Yerusalem. Tetapi ya Hagar adalah Gunung Sinai yang di Arab, saudara. Bukan Ismail keturunan Arab, bukan. Tapi ini lagi cerita bahwa orang-orang Yahudi, dia bar mitzvah, saudara. Dia mengikuti sebuah Torah yang dari Tuhan. Sementara yang satu ada hidup di dalam perhambaan dagingnya dia, saudara. Arab ini, orang-orang Arab ini. Dan orang-orang Palestina ini adalah orang-orang Arab yang mengikuti kedagingannya. Yang surganya penuh dengan seks. Sehingga dari dunia sampai surga isinya kepalanya seks, hawa nafsu, saudara. Makanya yang satu hidup dengan hukum Tuhan, satu hidup dengan hukum roh-roh dunia ini. Nggak nyambung. Sebenarnya sesimpel itu, saudara. Masalah Israel dengan Palestina. Nggak akan bisa kumpul, nggak akan bisa klop. Ruwet terus, saudara. Itulah sebabnya konflik di Israel terus berlangsung selama 70 tahun. Karena konflik ini disebabkan karena tidak bisa bercampurnya orang-orang dari umat Allah dengan umat daging, yang orang yang lahir dari roh, orang Israel yang lahir dari daging, orang-orang Arab ini. Palestina ini adalah bukan suku Palestina ya, tapi mereka adalah orang di Arabs, di Arabs. Orang dari Mesir, dari Yordania, dari Syria. Mereka adalah orang-orang Arab, dari Kuwait, dari Yaman, dan seterusnya. Ya. Mereka adalah orang-orang Arab yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan. Hidupnya otaknya cuma seks, saudara. Serius, saudara ya. Anda kalau ketemu orang Arab, otaknya cuma seks. Nggak yang laki-laki, nggak perempuan, saudara. Ya, yang perempuan jadi korban seks, yang laki-laki jadi predator seks. Serius, saudara ya, serius. Beneran ya. Dan orang-orang ini hidup berdampingan dengan orang Yahudi yang hidupnya ya menurut Torah. Hidupnya takut akan Tuhan. Nah, itulah masalahnya. Makanya terjadi konflik. Nah, hidupmu juga begitu, saudara. Kalau dalam tubuh kita, Anda membiarkan dagingmu tetap jalan, kamu ingin ibadah yang sungguh-sungguh, tapi dagingmu kamu lepaskan, saudara. Ya, maka hidupmu kan penuh konflik dalam dirimu, saudara. Makanya kacau hidupmu sendiri, pribadimu saja udah penuh konflik. Pribadimu satu pengen ibadah, haleluya, 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 udah dikit-dikit haleluya, tapi sementara dagingmu kamu umbar, saudara. Kamu masih suka dengan film bokep, kamu masih suka nonton, kamu masih suka selingkuh, kamu masih suka colek-colek, pegang-pegang, gerayang-gerayang yang bukan muhrimnya, yang bukan istrimu, saudara. Kamu masih penuh dengan kejengkelan, dendam. Kamu pengen ibadah, kamu pengen mengasihi Tuhan, tetapi badanmu melakukan ritual agama Kristen, tetapi dagingmu kamu umbar. Dan kamu senang. Tidak ada ide untuk kamu nggak begitu. Ya, nikmati saja dua-duanya, kan diampuni, sekali selamat tetap selamat, gundul peang. Nggak ada sekali selamat tetap selamat, saudara ya. Kerjakan keselamatanmu. Ya, kerjakan keselamatanmu. Tidak bisa sekali selamat tetap selamat, kerjakan keselamatanmu. Hidup harus selalu penuh dengan roh. Susah, Pak, nggak bisa. Siapa bilang saya bisa? Saya sudah pernah cerita ya, suatu ketika saya di Belanda lagi mengajar tentang hidup oleh roh, maka kamu tidak berdosa lagi, 1 Yohanes 3:9. Orang ini marah, saudara, sama saya ya. Kalau ada orang nggak berdosa, saya nggak berdosa.
Saudara percaya, saudara ya. Tidak berdosa, serius saudara ya. Kalau Anda hidup dengan roh, tidak kepengin saudara nonton bokep, ya rasanya aduh eman-eman ya, bait ini suci ya. Enggak. Kalau Anda hidup dalam roh, tidak ingin Anda selingkuh. Ya, banyak kesempatan saudara untuk selingkuh. Tapi nggak kepengen eman-eman ya. Benar nggak? Ketika Anda hidup penuh dengan roh, nggak kepengen Anda dendam. Ngapain dendam? Iya kan? Ngapain juga? Dan dia begitu ya sudah, biarin saja. Enakan dia dong, dilepaskan dia, enggak apa-apa. Urusan dia, urusan saya. Harus satu sama, enggak mau urusan dia. Ya, kalau bisa, kalau dia susah tak tolong nanti. Kalau mau ditolong, biasanya gengsi ya. Biasanya itu gengsi, masa ditolong sama Paul, ya kan? Gengsi. Biarin saja, ya, saudara kamu nggak mau rugi kamu sendiri, kita mau tolong kok. Ya kan? Ngapain kita terus kemudian kita harus mencelakakan orang lain? Benar nggak, saudara? Kalau kita hidup oleh roh, daging itu tiba-tiba minggir sendiri. Bukan kita upayakan. Enggak. Kalau kamu masih berupaya supaya kamu jangan nonton bokep, wah rasanya begitu kamu mau nonton, wah kayak orang panas di minta karu-karuan ya. Berarti kamu belum hidup dalam roh. Pak, kalau saya duda bagaimana, Pak? Kan saya pengen onani juga. Kalau kamu hidupnya dalam Tuhan, ya, libido itu tiba-tiba turun sendiri, saudara. Turun impoten dong, Pak. Oh, enggak impoten. Turun. Dingin badannya, adem. Ya, enggak ada kamu duda janda malam-malam haus tiba-tiba kepengin. Karena kamu hidup dengan roh. Makanya kamu hiduplah dengan roh sungguh-sungguh, saudara. Supaya keinginan-keinginan daging itu redusir hilang. Ya, sekali dua kali ada obatnya yang tidak berdosa. Tetapi kalau kamu lampiaskan terus, libido naik terus, kamu lalu jomplang. Makanya hidupmu penuh dengan konflik, saudara. Hidupmu kan penuh dengan konflik. Konflik pribadi, kamu jadi aneh, kamu jadi ruwet pokoknya. Kamu aja udah ruwet, kamu mau mikir yang lain. Tetapi kalau hidupmu dengan roh akan mudah, bukan menaklukkan daging ya, tapi kamu akan mudah dengan melupakan daging itu, meninggalkan, dan roh kamu makin kuat, saudara. Makanya two-state solution-nya Israel dengan Hamas itu, dengan Palestina itu, hanya bisa terjadi kalau orang-orang Palestina, mereka sudah tahu Torah internasional, hukum universal. Kalau kamu nggak mau dicolek, jangan nyolek. Nah ini Hamas nggak mau dicolek, tapi ngebom terus, ngelempar roket terus setiap hari gangguin terus ngelempar roket, nggak pernah dibales. Sekalian dibales kain-kain. Nah makanya nggak akan pernah bisa. Lalu Indonesia ikut-ikutan membela Hamas, ya kan? Ya itu tadi akhirnya malah ikut kena kutuk. Orang kalau hidupnya penuh dengan kedagingan nggak akan jauh dari kutuk, saudara ya. Nggak akan jauh dari sial, dari musibah. Orang yang hidupnya melampaikan kedagingannya itu kan hidup dengan dunia ini, hukum dunia. Hukum dunia ini penuh dengan kutuk, karena dunia ini sudah terkutuk. Kalau kamu hidup dengan dagingmu di dalam dunia, kamu akan hidup di dalam kutuk. Makanya hidup kamu susah sampai hari ini. Tapi coba Anda yang sekarang, Anda dalam ekonomi yang susah, Anda di dalam pergumulan keluargamu, dalam sakitmu, dalam segala macam kesusahanmu, hiduplah oleh roh. Kemarin bagaimana saya hidup oleh roh? Logos, ya, tambah rema. Logos ditambah kasih, jadilah rema, maksudnya ya. Logos ditambah cinta. Dari mana cinta itu? Triggernya adalah diakonia. Diakonia itu bukan kamu gajinya 1 miliar ngasih 100 juta, bukan. Diakonia itu ketika kamu punya penghasilan 1 juta, kamu kasih 200.000. Sakit, saudara. Cukup nggak ya? Kamu cuma dikasih jatah beras 5 kilo sama Damaris, sama ya embun pagi, kios, tapi kamu ngeliat tetanggamu, setiap malam tak masak nasi ya. Anda masak buat anakmu, buat istrimu, terus kamu nyemplong nasi, ya, kasih ponggol, ya kasih sepotong tempe, kasih sambel, kasih ke tetanggamu anak-anak. Tiap malam. Itu diakonia, saudara. Itu harum di hadapan Tuhan. Dan hatimu akan dirubahkan. Tiba-tiba logos yang kamu dengar tiap hari, jadi rema. Satu rema akan jadi dinamit.
10 rema, hidupmu akan dirubah, saudara. Dan kamu akan jadi Elohim. Ya, orang-orang yang ilahi, manusia-manusia yang ilahi, Elohim. Sehingga kamu bilang, yehi wa yehi, saudara. Terjadilah doamu itu mandi, doamu itu manjur mulutmu tuh, saudara. Itu rahasianya. Ya, tapi kalau kamu masih pelihara dagingmu, ya berat, saudara. Ya berat. Makanya saya tidak pernah memberikan doa kesembuhan apa segala macam, nggak pernah, saudara. Sebab Anda sendiri yang harus sembuh berdoa pada dirimu, Anda sendiri yang harus atasi badai hidupmu, Anda sendiri yang harus menaklukkan kehidupanmu, mempersembahkannya kepada Tuhan. 1 rema saja, ya, dari Tuhan, ya. Manusia hidup tidak dari roti, tapi dari rema yang keluar dari mulut Allah. 1 rema saja, kamu akan hidup, saudara. 1 rema saja, ya kan? Sehingga kamu bisa hidup berdamai dengan siapapun, kayak orang Israel, ya. Kenapa Hamas itu ribut terus? Kenapa orang-orang Islam itu kemana-mana ribut? Karena hidupnya dalam daging, saudara. Ngumbar hawa nafsu. Kenapa Israel kemana-mana bisa damai? Kenapa Israel kemana-mana semua orang bisa diberi damai? Karena dia punya shalom dalam hidupnya. 2000 tahun dianiaya, tetapi mereka punya damai dalam hidupnya, saudara. Sehingga mereka bisa bikin damai dengan siapa saja. Ya, makanya, saudara, kita nggak bisa hidup berdampingan dengan daging, saudara. Nggak ada orang bisa begitu. Pasti dagingmu akan lebih kuat, karena roh itu penurut, tapi dagingnya lemah. Satu-satunya cara, ya saya puasa, Pak, supaya daging saya, salah, saudara. Bukan puasa. Menaklukkan daging itu bukan dengan puasa, makanya dukun-dukun puasa itu tambah cabul, saudara. Serius, dukun-dukun itu puasa tambah cabul, saudara. Benar nggak? Tirakat, 40 hari 40 malam tambah cabul, saudara. Bukan puasa, saudara. Menaklukkan daging itu adalah dengan kamu ngikutin keinginan roh. Bagaimana mengikuti keinginan roh? Dengar firman, logos, kamu mulai berdiakonia. Korban yang signifikan dalam hidupmu, saudara. Disitulah kamu akan timbul cinta itu, saudara. Begitu timbul, tiba-tiba semua logos itu jadi rema. Ya, tiba-tiba rema, ditambah rema, hidupmu penuh dengan rema. Itulah namanya penuh Roh Kudus. Tiba-tiba dagingmu ketinggalan. Tiba-tiba, tuh, aku sudah lama enggak nonton bokep, ya. Loh, tiba-tiba ketemu orang, kok kasihan ya, dulu aku marah, kok sekarang kasihan, ya. Loh, tiba-tiba, aku enggak pengen beli barang mewah lagi, ya. Kok tiba-tiba, nah, saudara, tiba-tiba Anda dirubah hidupnya, tiba-tiba hidup menjadi baik, ada kesembuhan. Tiba-tiba badai itu berhenti, tiba-tiba terobosan, tiba-tiba sakitmu sembuh, tiba-tiba ada pemulihan. Itu, saudara, ya. Karena roh itu akan menyembuhkan seluruh hidupmu, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.